Oke, selamat malam Bu Anis. Malam, Pak Apa Rifai. kabar? Heeh, apa kabar? Alhamdulillah. Pak Alhamdulillah, Rifai gimana kabarnya? alhamdulillah sehat. Nggak kerasa ya Bu ya, udah kita aktif sekolah lagi Bu ya. Iya, bener banget. Setelah sekian lama libur, akhirnya kita harus bertemu Harus dengan kembali pada hmm, pada rutinitas kita sebagai guru untuk mengajar Bu ya. iya, Pak. Nah, Kebetulan ini udah hari kedua nih di hari masuknya. kedua, berarti Mhm. tadi Bu sudah masuk di kelas Bu ya? Sudah masuk. Dan ada Berarti beberapa kejadian, Pak. oke, berarti ada kejadian. Kalau gitu, kan waktu kita ini, nggak begitu panjang nih, Bu, waktu kita kan Mmm, cuman sebentar. Nah, kira-kira nih, Bu Anis punya kejadian apa nih yang mau diceritakan di, pertemuan kita kali ini? ya, jadi tadi tuh kan hari kedua ya, hari kedua itu Mmm, jadwalnya, masih apa ya, ya masih awal-awal ya. Jadi, pembagian struktur kelas, terus mhm. tingkat kelas, dan yang terakhir itu saya membagikan asesmen diagnostik kepada anak. Oh, berarti Bu Ya, Anis terus tadi melakukan asesmen? ya, nah Mmm, terus, sedang mengisi asesmen itu, ada beberapa siswa yang mengantuk, Pak. Jadi, anak itu menaruh kepalanya tuh di meja gini, gitu. oh, Jadi dia berarti tidak di mengerjakan asesmen itu. berarti padahal masih masuk hari kedua, Bu, ya? Iya, masih awal-awal, Mhm. Pak. Padahal di masuk hari kedua aja udah ada yang menaruh kepalanya di meja gitu, Bu, ya? Mhm, Berarti kayak gitu mungkin anaknya apa yang terjadi sama anaknya itu, Bu? Ngantuk eee, atau ngantuk sih, Pak, kayaknya. Mungkin karena, eee, apa ya, masih kebiasaan libur di rumah sih, Pak. Mungkin kan kalau di rumah mmm, kan ya iya, bangunnya siang mungkin kan, gitu. berarti anak kan kalau di libur biasanya kan, apa namanya, bebas, nggak ada Iya, kegiatan gitu, bisa nggak ada main gitu, Bu, ya? kegiatan. Iya, betul betul sekali. Mhm. Berarti itu masih kebawa-bawa ketika masuk sekolah hari pertama, hari kedua ini, Bu, ya? Iya, betul. Berarti hari ini kita mau ngomongin, apa namanya, masalahnya Bu Anis itu. Nah, dari pengamatan Bu Anis nih, kalau umpamanya kegiatan anak, terus pas belajar anak apa namanya, tidak siap seperti itu, mengganggu nggak sih, Bu? Mengganggu banget, Pak. Karena kan itu Mhm, kan, pasti yang lainnya tuh ngerjain tuh. Nah, jadi mhm. nanti hasilnya pun, yang saya nilai nanti, pastinya nggak sesuai dengan waktu gitu. Maksudnya Ah, dia pasti molor sedikit tuh daripada teman-temannya. Jadi kan mengganggu pekerjaan saya juga, Pak. oh iya, Gitu. berarti Mhm. walaupun, apa namanya, itu padahal itu nggak semua, Bu, ya, yang, apa namanya, yang anak menaruh kepalanya di meja itu, Bu, ya? Enggak semua, Pak. Kalau umpamanya pas asesmen diagnostik tadi, ada Mhm. berapa anak sih, Bu, yang, apa namanya, yang Ibu lihat dia itu melakukan, kegiatan seperti itu, apa, menaruh kepalanya seperti ngantuk itu, Bu? Nah, tadi sih ada 2 ya, Kak, 2 siswa yang, seperti itu, gitu. Karena Ada mereka juga 2. sebelahan mungkin ya. Berarti ada 2. Totalnya muridnya Bu Adis ada berapa itu? Ada 24, Pak. Ada 24. Tapi Iya, walaupun cuman 2, tetap mengganggu teman-teman yang lain itu, Bu, ya? tetap mengganggu, Kak. Karena, apa ya, jadi temennya jadi, "Tuh, Bu, si itu tidur." Jadi malah kayak agak ribut gitu temen yang Ah, lainnya. berarti ibaratnya dia malah membuat teman-teman yang lain tidak nyaman begitu, Bu, ya? Mmm, Berarti kalau menurut Bu Anies nih, harusnya itu kalau, eee, yang idealnya nih menurut Bu Anies, idealnya itu ketika berkegiatan di kelas itu anak-anak seperti apa, Bu? kalau menurut saya ya, Pak, kalau yang ideal anak-anak itu
pastinya, eee, mengikuti apa ya, apa yang menjadi, eee, arahan dari gurunya sih, Oh, Pak. Anak-anak bisa ya, fokus, terus, mhm, ngerjainnya bener-bener, nggak mmm, ribut, gitu. bagus. Idealnya sih ya seperti itu, Pak, pastinya, Oh, gitu. berarti menurut Bu Anis itu anak yang, apa namanya, ideal itu nggak ada yang ngantuk kayak tadi, Bu, ya? Nggak ada yang Mhm, ngantuk, terus dia bisa fokus, terus ngerjakannya bener-bener, kata Bu Anis tadi gitu ya? iya, Pak, Nah, betul. kalau umpamanya nih, kan murid Bu Anis tadi ada yang, apa namanya, ada yang tidur, ada yang kepalanya ditaruh di meja kayak tadi. Nah, kalau secara keseluruhan nih, di kelasnya Bu Anis, eee, fokusnya anak-anak itu dari angka 1 sampai 10, itu fokusnya anak-anak itu di angka ke berapa sih, Bu? Fokusnya anak-anak ya masih di angka 7 sih, Pak, kayaknya ya, Angka sekitaran 7. 7 itu. Berarti sekarang umpamanya fokusnya anak-anak secara keseluruhan di angka 7, Bu, ya? Mhm, iya. Nah, kalau umpamanya nih menurut Bu Anis, untuk dari angka 7 itu perlu ditingkatkan nggak menurut Bu Anis untuk fokus belajar anak itu? Perlu, Pak, karena Mhm. apa ya, eee, fokus juga itu sangat mempengaruhi, apa ya, tingkat keberhasilan anak juga gitu, Pak. Jadi, perlu ditingkatkan ya perlu, ya Mhm. setidaknya bisa di angka 9 lah, kalau untuk 10 kayaknya agak Susah, sulit Bu, ya, Pak, ya? ya. Oke, berarti Mhm, kalau umpamanya untuk angka 10 kan tergolong berat gitu, Bu, ya, menurut Bu berat Anis ya? ya. Berat kalau umpamanya 10 kan berarti dari 24 anaknya Bu Anis tadi, semua fokus ke depan, terus semua menyelesaikan tugasnya gitu kan susah gitu, Bu, ya? Ya, betul. Nah, berarti untuk mendapat nilai 9 nih, kata Bu Anis kan setidaknya bisa kalau bagusnya itu di angka 9. Menurut Bu Anis kalau mamanya untuk dapat menaikkan, fokus anak yang tadinya nilainya 7 ke nilai 9, Mhm. itu kira-kira apa yang bisa dilakukan Bu Anis? Biar anak-anak itu fokus ke pembelajaran gitu? Nah, aku tuh kemarin kepikirannya gini sih, Pak, Mhm. eee, jadi diselingin dengan ice breaking gitu. Heeh, bagus itu Bu, ice breaking. Berarti Iya. kayaknya kalau ice breaking itu biasanya dilakukan di waktu apa sih Bu? Di awal, di tengah, atau di akhir gitu? Ya di awal bisa, terus nanti kalau misalnya terlihat anak-anak sudah ngantuk, dikasih Oh, ice di breaking nih pas tengah. di tengah-tengah, itu juga bisa, gitu, Oke. Kak. Berarti, kalau ada ice breaking itu ketika anak yang tadinya kepalanya ditaruh kayak muridnya Bu Anis yang Mmm, 2 tadi, nah di ice breaking iya, berarti langsung, tertarik gitu Bu ya, iya, betul. bisa mengikuti kegiatan. Berarti bagus Dan itu Bu, Bu Anis bisa iya, terapkan itu untuk ice breaking. Nah, kalau momennya nih selain ice breaking, ada lagi nggak Bu yang bisa dilakukan Bu Anis untuk meningkatkan, apa namanya, mmm, anak-anak itu biar bisa melihat ke depan gitu? Apa aja? menurut saya ini sih, Pak, karena kan aku kan ngajar di kelas tinggi ya, Pak, ngajar di kelas Oh 5. iya. Jadi, eee, pastinya dengan kayak menggunakan proyektor gitu ya, Pak, ya. Oh Menggunakan iya bagus itu Bu, proyektor, dengan proyektor, video-video heeh. pembelajaran, atau dengan, Mhm, PowerPoint gitu kayaknya, Pak. mhm. Bagus itu Bu, luar biasa itu Bu, kalau proyektor kan, pasti ada gambarnya gitu Bu ya? Ya, Heeh, ada gambarnya yang berwarna, terus ada mhm, biasanya video. Nah itu pasti anak-anak tertarik Bu ya? tertarik itu, Apalagi Pak. mhm, Harapan saya sih, dengan kayak gitu tuh, dengan media proyektor itu mmm. bisa, gitu. Nah, berarti kalau momennya seperti itu, bagus tuh Bu, kalau momennya Bu Anis, ketika anaknya ada yang nggak fokus, terus, Mmm, eee, males itu kalau belajar kepalanya ditaruh, berarti untuk menarik fokusnya itu yang pertama tadi Bu Anis pakai ice breaking, terus yang kedua iya, pakai media proyektor itu Bu, kan itu
memanfaatkan teknologi pasti anak-anak seneng banget tuh, Bu, ya? Iya, seneng banget. Mmm. Pengen pengen jadi guru yang selalu ditunggu oleh siswanya gitu. Nah, itu bagus lagi itu luar biasa kalau Bu Anies bisa, apa namanya, mewujudkan itu. Umpamanya anak-anak, wah seneng tuh Bu Anies datang bawa, eee, yang menarik itu, pasti ada media Mhm. lagi tuh. Nah, itu bagus Bu kalau dilakukan sama anak-anak. Nah, berarti kalau Ibu sudah tahu, apa namanya, pakai ice breaking sama media itu, kira-kira, Bu Anies bisa mencari, apa namanya, eee, sumber cari inspirasi ice breaking dan medianya itu di mana? Nah, kalau misalnya sumber dari ice breaking itu biasanya ya aku cari Mmm. di YouTube ya, Pak, ya, di YouTube, Oh terus bisa iya, juga dengan mhm. di TikTok. Sekarang kan TikTok tuh banyak tuh akun Oh guru-guru gitu iya, kan. Iya, bagus jadi itu Bu. saya mengikuti juga, Pak. Jadi kalau misalnya ada ice breaking yang terbaru, yang seru-seru, saya pakai gitu. Berarti udah nggak susah lagi Bu ya untuk mencari contoh-contoh ice breaking gitu Bu ya? Ya, insya Allah Berarti udah dipermudah nggak susah dengan untuk sosial mencari media ya, Pak, ya. heeh, sosial media apalagi kan guru-guru sekarang ya, model Bu Anies kan udah canggih-canggih Bu ya. Itu perlu dimanfaatkan Bu kecanggihannya buat, mengajarlah untuk menyenangkan anak-anak supaya semangat belajar. Nah, kalau yang tadi, kalau membuat media-media, apa namanya, kayak yang ditayangin di proyektor itu, Bu Mmm. Anies biasanya bisa nyarinya di mana itu, Bu? Nah, kalau untuk video-video pembelajaran, itu Mhm. kayak bisa di YouTube kalau video Nah, pembelajaran. Mungkin kalau misalnya materinya tentang tata surya nih, nah nanti kita tampilin tuh, bentuk apa, di YouTube kan ada tuh tata surya itu seperti nah, apa, gitu. bagus itu, Tapi Bu. kalau dengan kayak media presentasi, itu bisa dengan Mhm. PowerPoint, bisa dengan Canva gitu, Kak. Nah, bagus itu. Pasti kalau mamanya Bu Anies, apa namanya, mencari itu, terus ditampilkan ke anak, pasti anak itu antusias sekali kalau, apa namanya, menyaksikannya. Jadi nggak ada yang ngantuk lagi kayaknya, Bu, ya? Iya, Mhm. harapannya. Heeh, berarti kalau mamanya udah Bu Anies tahu, apa namanya, sumbernya, tahu caranya, berarti kira-kira nih, eee, bisa nggak kalau maunya Bu Anies itu menyiapkan, apa namanya, eee, semuanya itu untuk anak itu, Bu? Bisa, Pak, Bisa? langsung bisa pokoknya. Oke, berarti mamanya itu kalau saya sih yakin Bu Anies pasti bisa, karena kan Bu Anies udah, apa namanya, nggak gagap ya, Bu, di teknologi, Bu, ya? Insya Allah enggak, Pak. Insya Allah enggak, berarti kan ibu guru muda biasanya canggih-canggih sih, Bu, saya percaya itu. Nah, kalau umpamanya kira-kira nih, kalau Ibu sudah tahu cara mencarinya, bisa memanfaatkan, apa, alatnya, kira-kira Mhm. kapan, Bu, bisa dilakukannya, Bu? Kalau untuk waktunya, besok juga langsung bisa sih, Pak, karena nanti pulang sekolah nih misalnya gitu, langsung Mmm, cari-cari, bahan-bahan di YouTube misalnya, maksudnya oke, ice breaking-nya apa besoknya, mhm, terus, berarti apa, materinya gitu dipersiapkan gitu, berarti bisa malamnya langsung disiapkan, gitu. paginya langsung dipakai gitu, Bu, ya? Ya, betul sekali, Nah, Kak berarti Rifai. mulai dari besok pun udah bisa, Bu, ya, berarti, Bu, ya? Insya Allah bisa. Nah, besok kan kalau umpamanya sudah bisa, pasti Ibu Anies bakalan buat anak-anak itu nggak ngantuk lagi, Bu. Nah, gimana Ya, nih setelah kita ngobrol-ngobrol ini, ketemu nggak solusi dari permasalahannya Bu Anies tadi? alhamdulillah ketemu sih, Pak, alhamdulillah, tadi sempet agak gimana ya, kok ada yang ngantuk gitu, hari-hari Mmm, masih pertama sekolah gitu. Ya, mhm. alhamdulillahnya dapet solusinya ya itu dengan ice breaking, Nah, terus berarti apa kalau udah namanya ketemu solusinya, iya, berarti tingkat semangatnya Bu Anies nih ditingkatkan untuk, eee, bisa menerapkan ke anak-anak, Bu, ya? iya, siap, Kalau Pak. begitu, besok kalau udah dilakukan, jangan lupa berbagi cerita baiknya, Bu, ya, biar saya juga, ikut ketularan, apa namanya, eee,
efek baiknya dari manfaat yang sudah ditemukan dari Bu Anis tadi, Bu, ya? Ya, baik Pak. Nanti Oke. kalau misalnya saya berhasil menerapkan Mhm. itu, nanti saya cerita lagi ke Bapak ya. Oke, makasih, Bu, ya. Semoga Oke, berhasil. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya bertanya ke Pak Ripai ya untuk refleksi coaching Oke. sekarang. Jadi pertanyaan yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Oke, pertanyaan yang pertama, saya sudah melakukan, eee, yang berjalan dengan baik itu yang pertama pasti alur tirtanya ya, Bu, ya. Jadi setelah, Hmm, kita belajar dan menggali lebih banyak informasi tentang coaching, untuk coaching kali ini alur tirta sudah sangat jelas sekali, sudah terbayang dari, apa namanya, yang sudah kita lakukan. Termasuk juga teknik rasa. Teknik rasa itu juga sudah berjalan dengan baik untuk dari awal sampai akhir untuk mencoba saya terapkan, gitu, Bu. ya, baik. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki mungkin untuk, pengolahan pertanyaannya supaya lebih efektif lagi aja, Bu, ya. Supaya tidak berputar-putar, jadi untuk supaya lebih efektif dalam bertanya, gitu, Bu. Ya, jadi efektivitas pertanyaan ya, Pak ya. Iya. Selanjutnya yang ketiga, apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi presensi atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Sebelum dan sesaat melakukan coaching, untuk presensi kehadiran penuh, saya pasti mendengarkan, terus seperti tadi menggunakan teknik rasa untuk mengapresiasi apa yang disampaikan oleh coaching, terus setelah itu, saya mencoba memperhatikan terus-menerus dan menggali pertanyaan dari jawaban yang disampaikan coach tadi. Setelah itu saya mungkin salah satu caranya untuk dengan menulis di dalam buku catatan itu membuat, eee, kehadiran penuh saya lebih terasa gitu, Bu, ya. Ya, baik. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan lebih banyak berlatih lagi, gitu aja, Bu. Oke. Selanjutnya pertanyaan untuk Bu Anis, apa yang Ibu rasakan pada saat di coaching tadi, Bu? Tadi perasaan saya saat di-coaching oleh Pak Ripai, tentunya bisa, apa ya, senang lah, karena dalam arti gini, saya yang tadinya, mempunyai problem atau masalah, tapi setelah di-coaching oleh Pak Ripai, secara tidak langsung saya menemukan solusinya, gitu, Pak. Oke. Jadi dibantu walaupun tidak memberikan solusi, tetapi dibantu untuk menemukan solusinya, begitu, Bu, ya? Ya, betul. Terima Ya, kasih. ya, sama-sama Pak Ripai.